Nanti pasti saya edit. Edit. Nanti wajah ibu juga akan saya poles. Biar glowing. Supaya seperti Elvi Sukaesih. Ya. Luna Maya. Jadi gini, Ibu-ibu. Ya. Saya terkesan oleh yang tadi saya dengar. Bahwa anak-anak itu memang sikapnya harus dibangun sejak dini. Saya mengartikannya bahwa pendidikan itu kan proses seumur hidup sampai kapanpun. Tapi juga bagus kalau tidak telat memulai. Saya itu mau belajar dari mereka yang sehari-harinya di bidang pendidikan. Ini kan soal karakter building ya, soal membangun sikap. Kalau menurut saya yang paling mudah adalah belajar dari para pendidik. Kalau tidak mau telat memulai ya belajar dari guru-guru TK. Usia TK itu disebutnya usia dini. Iya. Dan kita kan baru PAUD. Pendidikan usia dini. Anak usia dini PAUD itu. PAUD. Enggak, tapi kalau TK itu disebutnya apa? Masih PAUD juga. Masih PAUD. Itu kan terdiri dari kelompok bermain. Hah? Sama dengan TK itu taman kanak-kanak. Itu masih satu ini PAUD. Kalau kita usia apa namanya ya? Apa? Kalau kita usia apa namanya? Usianya usia lanjut. Kita masuk usia lanjut berjiwa PAUD. Nah, jadi kembali, saya mau tanya, nanti saling melengkapi saja. Ya. Orang mengatakan nilai. Kalau saya lebih senang menggunakan kata sikap. Itu lebih mudah dipahami oleh orang awam. Sikap itu kan buah dari nilai. Sikap-sikap yang ditanamkan pada anak-anak yang seusia PAUD, usia TK, itu apa saja? Lalu kemudian metodenya, metode yang cocok untuk anak-anak yang seusia PAUD itu apa? Kalau sikap atau nilai pada usia anak usia dini yang diterapkan yang pertama itu adalah kedisiplinan. Kedisiplinan. Iya. Yang utama itu kedisiplinan. Karena apa? Karena anak usia dini itu awal untuk membiasakan anak untuk disiplin. Contohnya dalam keluarga. Contoh kecil, kita akan bisa membantu orang tua beres-beres tempat tidurnya, membereskan tempat makanannya, membereskan tempat bermainnya, seperti itu. Metodenya ya metode apa ya, bermain kayaknya. Metode bermain. Metodenya kalau dari segi metodenya itu banyak kan, ada metode bercerita. Kalau untuk menyangkut yang ini, kayaknya metodenya metode demonstrasi, mempraktekkan langsung. Iya, mempraktekkan langsung. Praktek. Iya. Learning by doing. Iya. Jadi dengan langsung praktek. Langsung praktek. Oh. Membiasakan untuk anak disiplin. Ya, disiplin dengan metode praktek. Iya. Bukan dengan diberi seminar ya. Semacam itu maksud saya. Seperti itu. Untuk nilai sikap, untuk di TK saya menerapkannya mungkin untuk nilai agama moral dan juga nilai sosial emosional. Mungkin untuk nilai agama moral kita melakukan pembiasaan seperti dari berdoa dulu, pembiasaan berdoa sebelum dan sudah kegiatan, seperti itu, sebelum makan, sebelum belajar, sebelum pulang, itu untuk nilai agamanya. Sikap untuk sikap berdoanya seperti apa, mungkin seperti itu. Terus untuk nilai sosial emosional juga ditekankan untuk anak usia PAUD, karena mungkin anak dari rumah belum biasa bergaul dengan teman-temannya. Mungkin di sini kita dibiasakan untuk melakukan sosial dengan teman-temannya seperti apa, supaya tahu sikap dengan temannya harus bagaimana, seperti itu. Ketika sedang bermain harus bagaimana. Kita melakukan dengan metode langsung kita bermain, misalkan kita dikelompokkan dengan bermain, ada yang bermain balok, misalkan bersama 3-4 anak, ada yang bermain masak-masakan. Nah, nanti kita jelaskan harus seperti apa bermain itu dengan temannya. Juga mungkin saya juga
kita melakukan nonton bersama, misalkan nonton film-film yang ada nilai karakter, nilai film kartun yang mungkin ada yang sedang bermain bersama, di sana ada yang mencontohkan bagaimana bersikap dengan temannya, mungkin seperti itu untuk sosial. Untuk emosionalnya mungkin bagaimana anak lebih mengelola emosinya, untuk emosi yang wajar ketika misalkan anak itu misalkan dia ada yang anak yang jahat, anak yang usilin, ada yang nyubit, gimana, apakah dia harus menangis, apakah nangisnya wajar, apakah dia membalas atau apa. Kita mengarahkan ke sana. Mungkin kalau ada yang nakal, kita harus bersikapnya lebih baik, tidak boleh membalas. Kalau menangis tidak apa-apa, tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh sampai sampai melukai temannya, sampai merusak barang-barang seperti itu. Mungkin untuk nilai sikap kita di TK. Mungkin terus untuk orang tua juga mungkin sama seperti Bu Christine, mungkin pembiasaan kecil seperti kita tugaskan untuk hari Sabtu misalkan kita. Nanti tugasnya anak-anak membereskan tempat tidur, ya. Nanti difotokan, bikin kolase dari mulai bangun tidur, anak membantu orang tuanya mencuci piring, misalkan menyapu, membereskan tempat tidur. Mungkin seperti itu untuk pembiasaan-pembiasaan di rumah. Itu saja nama. Lebihnya. Baik. Saya itu mau berusaha menjembatani supaya apa yang ditekuni oleh ibu-ibu guru di sekolah, penanaman nilai, pembentukan sikap, itu juga didukung oleh pembiasaan di rumah. Memang ada PR-PR yang diberikan, tapi saya percaya bahwa kalau bicara mengenai peluang, itu pasti peluangnya juga banyak. Jadi supaya tidak hanya bertumbuh pada PR. Ya, saya berterima kasih ya. Jadi paling tidak sejak awal harus mulai dilatih disiplin, lalu pengelolaan emosi, lalu kemudian juga sosialisasi. Kalau pemahaman, misalnya tadi disebutkan supaya ada pembiasaan berdoa dan seterusnya. Nah, apakah juga aspek kognitif, aspek pengetahuan, aspek pemahaman ini juga dimulai diberikan ke anak-anak usia dini? Iya. Ada 6 pengembangan. Apa? Ada 6 bidang pengembangan. Ada 6 bidang pengembangan. Nilai agama moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, sama dan seni. Apakah para orang tua juga mau tahu mengenai bidang pengembangan yang dilakukan di sekolah? Umumnya mau tahu nggak mereka? Ya, rata-rata yang mau tahu ada, yang cuek juga ada, mungkin tergantung. Jadi orang tua tuh beda-beda ya? Ya, beda-beda macam-macam. Ya. Tapi saya yakin bahwa semua orang tua pasti kepingin anaknya berkembang baik. Dan memang nggak ada cara lain untuk berkembang baik, harus bekerja sama dengan sekolah. Sekolah itu menurut saya ya, itu adalah lembaga pendidikan yang profesional. Jadi kalau mau belajar mengenai mendidik anak, paling mudah adalah bertanya kepada ibu-ibu guru. Yang tadi disampaikan menurut saya itu menjadi acuan yang sangat bagus bagi para orang tua. Karena sekolah itu kan bukan hanya di bangunan ini ya, rumah itu kan juga sekolah. Ini kita ngobrolnya sebentar, karena nggak ada biaya. Ini yang nggak ada biaya jangan lama-lama. Tapi ini inspiratif. Saya merasa bahwa inilah hal penting yang perlu diperhatikan dalam mendidik calon-calon penerus bangsa. Terima kasih ya. Saya akan menjadikan yang disarankan ini sebagai acuan minimal bagi saya memperhatikan anak-anak. Terima kasih.